perkenalkan, nama saya Mahmud Rizaldi, biasa dipanggil Mumut atau Mahmuda ya. Kali ini di channel ini saya akan menjelaskan, mungkin channel ini akan bercerita tentang membahas isu-isu atau pembahasan-pembahasan yang mungkin sering dibahas di agama Islam, gitu kan, atau di masyarakat mayoritas Indonesia yang sering dibahas di masyarakat kita. Entah itu isu-isu yang kontroversi atau isu-isu yang tabu untuk dibahas. Mungkin di sini akan saya kupas dengan lebih dalam lagi, enggak dalam amat sih. Cuman mungkin agar sebagai insight atau pendapat baru atau informasi baru untuk orang-orang yang butuh info-info seperti ini gitu kan. Karena saya lihat sepertinya ada banyak pertebaran channel-channel di YouTube, channel Islami, channel Ustadz atau channel hijrah atau apapun yang membahas tentang konten-konten hukum Islam, tapi sangat sedikit yang membahas tentang konten-konten yang tabu dianggap untuk dibahas gitu kan, kayak misalnya pembahasan tentang nikah beda agama gitu kan, atau memperbolehkan tato itu boleh apa enggak gitu kan, terus nge-skin rambut itu boleh apa enggak gitu kan. Nah, kali ini saya akan membahas, kira-kira channel itu akan membahas tentang itu, tentang seputar masalah-masalah dalam keislaman gitu kan. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang hukum memelihara anjing untuk orang muslim gitu kan. Karena untuk orang muslim tentu saja boleh, itu nggak ada urusan juga sih saya membahas hukum orang non muslim gitu kan. Nah, saya akan membahas tentang hukum memelihara anjing untuk orang muslim gitu kan. Karena sebenarnya memelihara anjing ini tuh sesuatu yang digemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya gitu kan, muslim atau non muslim gitu kan. Karena kita nggak bisa menutup mata, banyak juga orang-orang muslim yang emang mereka tuh tahu atau enggak, maksudnya paham Islam apa enggak, mereka tetap memelihara anjing gitu kan. Ada beberapa artis yang saya lihat hobi atau gemar memelihara anjing gitu kan. Terus ada juga waktu itu yang viral, ada ibu-ibu, saya lupa namanya ibu siapa gitu. Pokoknya dia pakai hijab, maksudnya seorang muslimah taat, hijab panjang gitu, hijabnya hijab syar'i, tapi dia tuh melihara anjing gitu kan. Nah, sekarang saya akan bahas tuh kan, orang tuh kan sejak sempat menjadi polemik gitu kan, sampai diundang di Hitam Putih kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya dibahas, maksudnya terjadi kontroversi gitu. Orang mikir kira-kira Islam tuh boleh melihara anjing apa enggak sih? Karena emang Ustaz juga jarang membahas ini gitu kan. Mungkin karena sejak awal tuh pada dasarnya orang Islam tuh nggak ada melihara anjing gitu kan. Akhirnya tanpa ada yang menjelaskan pun mereka mikir, oh berarti emang orang Islam tuh nggak ada melihara anjing gitu kan. Kayak gitu. Kayak misalnya hukum tato itu pada dasarnya orang tuh nggak ada yang tahu gitu kan. Hukum tato tuh boleh apa enggak sih? Cuma karena emang pada dasarnya orang-orang Islam tuh nggak ada yang tatoan, akhirnya mereka berpikir berspekulasi, oh berarti emang muslim tuh nggak ada yang tatoan, tanpa menelusuri dalil-dalilnya, tanpa menelusuri hukum aslinya seperti apa gitu kan. Nah itu yang nggak boleh, misalnya kita tuh boleh menghukum, boleh apa enggaknya gitu kan, boleh mengambil sikap setelah kita harus tahu hukumnya dulu seperti apa, penjelasan dalilnya jelas apa enggak gitu kan. Nah di episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang boleh apa enggak sih orang muslim khususnya memelihara anjing. Sedikit kita refleksi gitu kan. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita kebanyakan kita pernah mendengar tentang kisah seorang pelacur yang ngasih minum anjing gitu kan, ngasih minum anjing. Jadi ada anjing yang kehausan di tengah padang pasir, kehausan. Dia ngasih minum, dia buka sepatunya, dia ngasih minum anjing itu, akhirnya anjing itu selamat gitu kan. Jadi ini tuh menjelaskan sangat jelas bahwa Islam itu tuh tidak anti dengan namanya peranjingan. Apa sih peranjingan? Islam tuh tidak anti dengan hewan anjing gitu, maksudnya hewan si dogi ini gitu kan. Islam tuh nggak anti, maksudnya. Tapi kenapa sampai berkembang orang tuh ada beberapa, bahkan gue tuh pernah lihat saya tuh pernah melihat di depan mata saya sendiri gitu, ada orang di kampung saya sendiri, anjing lewat dikejar sama warga, dibunuh tanpa ada salah apa-apa maksudnya, karena woi anjing gitu kan, anjing gitu kan, tiba-tiba anjing lewat gitu, dikejar anjingnya dipukulin sampai mati tanpa ada alasan gitu kan. Saya masih kecil waktu itu, jadi nggak paham juga masalahnya apa itu kan. Mungkin kebencian terhadap anjing entah karena najisnya atau haramnya nggak tahu, apalagi kita juga nggak tahu anjing itu haram apa enggak gitu kan. Kita akan jelaskan di sini.
Jadi di cerita si pelacur ini dia ngasih minum si anjing yang kehausan yang hampir mati di padang pasir. Pelacur ini masuk surga. Saya nggak tahu ini cerita ini tuh dalilnya dari mana, tapi masyhur atau populer di kalangan kita tentang si pelacur ini masuk surga gara-gara ada pelacur yang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing yang sekarat gitu kan. Itu pertama. Kedua, sebelum kita masuk kita harus paham bahwa cerita tadi itu menjelaskan bahwa Islam itu tidak anti dengan namanya anjing gitu kan, dan Islam itu tidak anti dengan makhluk hidup intinya gitu kan, karena maksudnya ada banyak hal positif yang bisa kita ambil dari situ gitu kan, entah itu miara anjing, miara kucing, miara hewan apapun gitu kan, kayak lu bisa mendatangkan ketenangan gitu kan. Lu ketika miara kucing lu pulang kerja capek meskipun kucing itu juga kadang-kadang nyebelin, cuman emang itu tuh menyenangkan gitu miara kucing, ada beberapa orang yang menganggap kalau miara anjing tuh menenangkan dia. Misalnya ada orang yang emang dia jomblo menahun gitu kan, jomblonya udah bertahun-tahun, dia kayak mikir aduh kayak saya butuh teman gitu kan, akhirnya dia berteman sama anjing gitu. Nah akhirnya orang-orang yang miara anjing ini membuat tenang mereka, akhirnya oh ternyata anjing itu tidak buruk-buruk juga untuk maksudnya ada segi positifnya untuk memelihara anjing gitu kan, karena mendatangkan ketenangan. Kita jadi yang tadinya sendiri jadi punya teman, karena ada beberapa beberapa penjara di Eropa sana yang salah satu treatment mereka untuk menyembuhkan napi-napi kriminal itu dengan ngasih mereka anjing sama ngasih mereka piaraan, entah anjing atau kucing gitu kan. Jadi si kriminal itu dikasih piara anjing, jadi dipiara sampai jadi bagus banget anjingnya, kucingnya juga kayak gitu, untuk mentreatment para kriminal ini jadi baik. Dan akhirnya setelah itu mereka jadi baik beneran, keluar dengan maksudnya dengan sifat yang baru, lebih tenang. Salah testimoni mereka tuh mereka jadi lebih tenang, lebih penyayang dengan makhluk hidup gitu kan, dengan sesama makhluk. Nah kira-kira kayak gitu. Terus juga Nabi harus tahu kalau Nabi juga pernah bersabda fi kulli kabidin rot bin ajr, fi kulli kabidin rot bin ajr. Jadi kata Nabi bilang setiap makhluk yang mempunyai hati yang basah, maka kita bisa meraih pahala darinya gitu. Makanya jadi anjing ini kan makhluk gitu kan, makhluk yang ciptaan Tuhan gitu kan. Jadi sepunya rahmat itu, maksudnya kita pun bisa mendapatkan pahala dari bersikap baik kepada anjing gitu kan. Itu kenapa sampai kalau misalnya ada orang yang bilang kalau Islam itu agama yang anti dengan anjing, iya tidak juga, mungkin Anda yang jadi nggak seperti itu pola pikirnya gitu kan. Islam itu bukan agama yang anti dengan makhluk hidup apapun ya, kecuali emang diharamkan pun bukan berarti Anda berhak untuk memusuhi atau tidak berteman dengan dia gitu kan, kayak babi. Atau maksudnya bukan berarti Anda berhak untuk membunuh babi sembarangan gitu kan, karena diharamkan itu pertama. Terus juga ada anjing yang masuk surga gitu kan, satu-satunya anjing yang masuk surga ada namanya Kitmir itu anjingnya Ashabul Kahfi. Dijelasin dalam Al-Quran, satu-satunya anjing yang diceritain dalam Al-Quran itu anjingnya Ashabul Kahfi, namanya Kitmir. Kalian bisa cari Kitmir itu kisah seperti apa. Pokoknya ada anjing yang emang dijelaskan dalam riwayat kalau emang ada anjing yang masuk surga Kitmir. Entah itu riwayatnya valid apa enggak, cuman emang dijelaskan dalam beberapa tafsir yang menjelaskan kalau ada anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk surga juga gitu kan. Lalu apakah anjing lain masuk neraka? Wah saya tidak tahu tuh. Yang penting kira-kira seperti itu dalilnya. Pola pikir kita untuk berpikir kalau misalnya Islam itu bukan agama yang anti dengan anjing gitu kan. Sesuatu yang kebanyakan orang Islam Indonesia itu ragu miara anjing itu dengan beberapa alasan gitu kan. Ada yang bilang tuh karena anjing itu najis katanya, liurnya maksudnya. Ada yang bilang tuh nggak boleh miara anjing tuh karena malaikat nggak mau masuk gitu. Terus ada juga hadis yang menjelaskan tentang dosa dampak atau efek kepada orang yang memelihara anjing itu. Pertama, gue akan jelasin kenapa orang-orang yang menganggap untuk orang-orang yang berpendapat kalau misalnya melihara anjing itu nggak boleh karena anjing itu najis gitu kan. Perlu kita ketahui bahwa hukum najisnya anjing itu dijelasin dalam satu redaksi hadis yang riwayatnya banyak sih. Yang intinya penjelasan hadisnya itu tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsila sab'a marrat. Jadi kata Nabi kalau untuk kesucian ina atau kalau misalnya ina atau wadah makan, wadah itu kan wadah makan, wadah apapun ya, pada umumnya wadah itu untuk makan atau untuk minum gitu kan. Kalau misalnya wadah kalian itu dijilat oleh anjing, dijilat oleh anjing,
maka dibasuh atau dicuci 7 kali gitu kan. Intinya orang-orang yang berpikir bahwa ternyata Nabi, mereka dari hadis ini orang-orang berpikir, orang yang menganggap bahwa merah anjing itu nggak boleh karena najis, yang menganggap bahwa berarti anjing itu najis dong gitu kan, anjing itu najis makanya karena najis itu nggak boleh dipiara gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu, itu sebagian para ulama tuh berpendapat seperti itu juga emang benar, kayak ulama Syafi'i, Imam Syafi'i sama sebagian Imam Ahmad, sebagian dari pendapat Imam Ahmad menganggap seperti itu. Jadi anjing itu najis seluruh tubuhnya, qat'iyan. Seluruh tubuh anjing dari ujung kaki sampai ujung bulu itu najis. Bagi dia, mau bulunya, mau liurnya, mau kukunya, mau tainya dia itu najis semuanya. Kata Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i itu sedikit lebih ekstrim atau keras dalam pelarangan memelihara anjing. Dan karena mazhab orang Indonesia itu mayoritas Syafi'i, maka pada dasarnya orang Indonesia Muslim di Indonesia itu nggak piara anjing, karena mayoritas umat Muslim di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i gitu kan. Jadi gampangnya kayak gitu, lu kenapa kamu tidak piara anjing? Ya karena mazhab saya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengharamkan piara anjing. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i anjing itu najis. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, idza walaga fihil kalb, kalau misalnya ada anjing yang menjilat wadah kalian, maka dicuci 7 kali gitu kan. Dianggap najis itu karena kok dia cuci sampai 7 kali gitu kan. Maksudnya kayak najis pada umumnya itu dicuci cuma sekali doang, tapi najis anjing itu 7 kali, dicucinya 7 kali gitu kan. Itu dianggap najis banget, sama dianggap najis berat oleh Imam Syafi'i dan sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal gitu kan. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa anjing itu boleh dipiara gitu kan. Maksudnya yang membolehkan miara anjing itu karena pendapat tadi pertama mengharamkan mutlak gitu kan. Pendapat kedua membolehkan karena mereka menganggap bahwa anjing itu yang najis cuman liurnya doang gitu kan, bulunya enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita miara anjing tapi mulutnya ditutup, itu nggak apa-apa gitu kan. Nah itu pendapat kedua. Pendapat ketiga itu pendapatnya sebagian pendapat Imam Ahmad seperti itu gitu kan. Terus juga pendapat ketiga yang mengatakan kalau misalnya anjing itu tidak najis sama sekali, entah liurnya, entah bulunya, entah apa itu nggak najis gitu kan. Jadi bagi ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Malikiyah itu menganggap bahwa anjing itu nggak najis, liurnya atau apapun. Terus kenapa kata Nabi harus dicuci 7 kali gitu kan? Menurut Imam Malik, karena itu hanya emang sifatnya takabudiyah aja. Sifat kita respect sama Allah, karena Allah merintahkan Nabi untuk harus cuci kayak gitu, maka Nabi merintahkan kita respect dengan apa yang diputuskan Nabi. Nabi memutuskan kita untuk cuci 7 kali, ya berarti kita cuci 7 kali gitu kan. Jadi nggak ada hubungan dengan kenajisannya. Menurut Imam Malik seperti itu. Jadi bukan berarti karena dicuci 7 kali jadi najis banget, nggak seperti itu gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya dicuci 7 kali dengan kenajisan air liurnya anjing gitu kan. Jadi menurut pendapat Imam Malik, karena liurnya anjing itu tidak najis gitu kan, jadi ketika kita kegigit anjing atau kena liur anjing nggak perlu dicuci 7 kali gitu kan, menurut pendapatnya Imam Malik. Nah kira-kira seperti itu. Terus kedua juga ada yang bilang kalau pendapat kira-kira kenapa sih orang-orang pada nggak mau miara anjing, orang muslim. Ada yang bilang karena ada hadis yang mengatakan kalau malaikat itu tidak masuk ke rumah-rumah yang ada anjingnya gitu kan. Jadi itu pertama. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya ada hadis yang mengatakan kalau suatu ketika, ada riwayat mengatakan kalau suatu ketika malaikat Jibril itu nggak turun selama sebulan. Malaikat Jibril itu kan pengantar wahyu gitu kan, malaikat yang mengantarkan wahyu kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril ini selama sebulan nggak turun-turun. Nabi ini bingung gitu kan, aduh ini kenapa nggak turun-turun gitu kan. Sampai akhirnya diolok-olok oleh istrinya Abu Jahal Abu Lahab begitu ya. Pokoknya diolok-olok sama kaum muslim, sama orang-orang kafir Quraisy gitu, bilang kalau misalnya mana itu Muhammad itu kan, mana katanya dia Muhammad itu tukang bohong gitu kan, mana itu malaikatnya nggak turun-turun, nggak ada wahyu yang turun gitu kan. Dia janji bahwa akan mengatakan akan ada wahyu yang turun segala macam gitu-gitu kan. Tapi selama sebulan malaikat Jibril nggak turun mengantarkan wahyu gitu kan. Sampai akhirnya istrinya Nabi, salah satu istrinya Nabi menemukan ada bangkai
anak anjing, ada bangkai anak anjing di dekat rumahnya gitu kan, sampai akhirnya disapu. Oh ternyata baru setelah itu baru malaikat Jibril turun membawa wahyu gitu, surat Asy-Syams kalau nggak salah. Datang menurunkan wahyu, terus ditanya kenapa wahai Jibril kau tidak turun terus selama sebulan, nggak datang selama sebulan gitu kan. Kata malaikat Jibril soalnya ada anjing, ada bangkai anjing di situ gitu kan. Dari situ orang-orang Syafi'i menganggap tuh bangkai hanya karena bangkainya aja malaikat nggak jadi turun gitu kan, apalagi ada anjing hidupnya. Nah itu yang bikin sampai akhirnya memperkuat pendapat orang pendapat Syafi'iyah, pendapat orang-orang yang bermadzhab Syafi'i bahwa anjing itu sangat amat haram karena sangat amat najis gitu kan. Kira-kira seperti itu. Karena dalil nggak boleh. Terus ketiga juga ada dalil yang mengatakan kalau misalnya anjing itu untuk orang-orang yang melihara anjing, maka setiap hari dosanya akan dihapuskan sebesar 1 qirat. 1 qirat itu sebesar apa? Nggak dijelasin di hadis itu, cuman di hadis lain Nabi menjelaskan tentang 1 qirat di hadis tentang sholat jenazah. 1 qirat itu kata Nabi kira-kira sebesar gunung Uhud. Jadi untuk orang-orang yang pro dengan melihara anjing, Nabi membolehkan. Artinya nanti tidak tidak ada dalil pengharaman. Tapi Nabi bilang konsekuensinya adalah setiap hari Anda harus rela untuk kehilangan pahala sebesar 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud itu kan. Kalau pahala kita sebesar gunung Uhud, kalau pahala kita sebesar apa ya? Sebesar apa pahala kita gitu kan? Pahala kita kalau cuma sebesar biji kurma, sebesar biji nangka, maka Anda tidak disarankan untuk melihara anjing gitu kan. Jadi kalau untuk Anda yang pro untuk saya pengen melihara anjing lah, nggak apa-apa, asalkan Anda sudah tahu wah kayaknya pahala saya udah banyak banget nih, saya pengen giveaway pahala tiap hari nah itu saya akan pelihara anjing dah. Nah itu pendapat untuk orang-orang yang nggak mau bolehin pelihara anjing, karena ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Setiap harinya itu pahala Anda akan dikurangkan, akan auto kurang sebesar 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud kata Nabi. Kira-kira seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Tadi seperti terus juga penjelasan tentang, jadi Islam itu bukan agama yang anti dengan anjing gitu kan, anti dengan hewan-hewan bermakhluk. Tadi udah saya jelasin juga di awal gitu kan tentang kisah bagaimana seorang pelacur yang masuk surga akhirnya gara-gara ngasih minum anjing gitu kan. Terus ada anjing yang masuk surga, dalam beberapa riwayat yang mengatakan anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk surga namanya Qitmir gitu kan, karena jasa-jasa dia menjaga goa gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah terus juga kira-kira sekarang kita ngebahas tentang kira-kira menurut orang-orang Islam yang membolehkan anjing itu boleh karena apa gitu kan. Dalam hadis Nabi itu jelasin anjing itu hanya boleh dipelihara dalam 3 kasus. Pertama, hanya boleh melihara anjing kalau dia itu sebagai penjaga rumah. Kedua, anjing itu hanya boleh dipelihara kalau untuk menjaga kebun. Ketiga, anjing itu hanya boleh dipelihara kalau untuk berburu. Sebenarnya untuk berburu pertama kali untuk berburu gitu kan. Pertama untuk berburu, kedua untuk menjaga rumah, ketiga untuk menjaga kebun gitu kan. Jadi orang Islam kira-kira boleh melihara anjing nggak? Boleh, tapi harus punya fungsi itu. Jadi kalau misalnya anjing yang nggak punya fungsi, yang emang cuma jadi anjing aja, anjing yang jadi anjing itu kayak anjing nggak berfungsi, kayak Anda punya teman yang tidak berfungsi, teman kamu. Nah anjing-anjing kayak gini tuh nggak boleh dipelihara. Dari hadis Nabi yang seperti yang tadi saya sebutin, Nabi bilang kita boleh melihara anjing. Ada hadis kita boleh melihara anjing asalkan dengan 3 fungsi tadi, entah untuk menjaga rumah, menjaga kebun, atau untuk berburu gitu kan. Itu kenapa sampai di tafsir Jalalain yang Suyuti bilang kalau misalnya hasil buruan tangkapan anjing itu boleh dimakan. Jadi itu adalah salah satu penjelasan kalau misalnya orang Islam itu tidak anti-anti banget sama anjing gitu kan. Jadi tadi mungkin ini sekilas penjelasan tentang kira-kira orang muslim itu bisa melihara anjing apa enggak. Boleh itu kan, cuman kira-kira penjelasannya kayak tadi gitu kan, harus dalam kasus seperti apa, terus apa aja yang boleh dan tidak membolehkan, mazhab mana yang membolehkan itu kan. Sedikit pemandangan tentang intinya Islam itu bukan agama yang anti dengan makhluk hidup gitu kan. Jadi kalau misalnya ada bilang, bahkan kita boleh tahu kalau misalnya dalam Al-Quran tuh Allah bilang bahwa kita untuk orang-orang yang menghidupkan yang menjaga satu kehidupan, dia seperti menjaga seluruh kehidupan gitu kan, satu nyawa
Yang menjaga satu nyawa itu seperti menjaga seluruh nyawa di bumi. Dan untuk orang yang mematikan, membunuh satu nyawa itu seperti membunuh seluruh nyawa di bumi gitu kan. Itu penjelasan bahwa Islam bukan agama yang gemar dengan membunuh segala macam makhluk gitu kan. Islam itu bukan yang seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang berpikir bahwa Islam itu anti dengan anjing gitu atau anti dengan makhluk hidup, itu kalian salah besar gitu kan. Itu bisa jadi emang kalian aja. Nah jadi tadi sekilas pandangan saya tentang boleh nggak sih orang Islam tuh miara anjing gitu kan, kira-kira seperti itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu kan. Kalau misalnya kalian ada request, kira-kira kita mau membahas apa nih next? Kadang ada case-case kontroversial atau ada pembahasan kontroversi yang ingin kita bahas. Oke, silakan aja nanti di kolom komen. Saya akan baca, bukan saya yang baca sih nanti, yang baca. Terus untuk kita akan bahas di episode selanjutnya. Kurang lebihnya gitu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like atau share untuk kalau kalian merasa konten ini memberi manfaat untuk kalian kan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.